students, I'm Miss Serva. In this video, we are going to learn about simple future tense. What is simple future tense? Simple future tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang direncanakan dan akan terjadi di masa yang akan datang. Ada dua bentuk dari simple future tense. Pertama yaitu bentuk will dan yang kedua bentuk be going to. Pertama, kita bahas dulu yang bentuk will. Nah, the function of simple future tense bentuk will yaitu untuk menyatakan sebuah rencana yang belum pasti atau tidak jelas kapan terjadinya. Dan yang kedua, in spoken English, it is frequently used with predictions, promises, offers, and requests. Time expressions atau bentuk-bentuk kata keterangan waktu dalam bentuk will ini yaitu contohnya later yang artinya nanti, soon artinya segera, sooner or later yang artinya cepat atau lambat. The forms of simple future tense will atau bentuk-bentuk atau rumus-rumus dari simple future tense dalam bentuk will yaitu kita bagi dalam dua kalimat, yaitu ada namanya verbal sentence atau kalimat verbal dan nominal sentence atau kalimat nominal. Pertama, dalam verbal sentence atau kalimat verbal, rumusnya yaitu untuk kalimat positif, subject, I, you, they, we, she, he, atau it ditambah will. Nah, will ini bisa semua subjeknya. Nah, bisa juga kita gunakan shall. Nah, kalau shall dia itu hanya untuk subjek I dan we. Jadi, arti will atau shall ini keduanya memiliki arti yang sama ya, yaitu akan. Nah, kemudian ditambah dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, we will get a new job. Nah, di sini we sebagai subjek, will sebagai will, get sebagai verb one, dan a new job sebagai objek. Contoh kedua, we shall get a new job. Nah, ingat ya, penggunaan shall itu hanya untuk subjek, I, dan we. Jadi, we sebagai subjeknya, shall sebagai shall, get sebagai verb one, dan a new job sebagai objek. Nah, namun objek atau komplement ini dalam kalimat itu bersifat tidak wajib ya, artinya boleh digunakan dalam kalimat dan juga boleh tidak digunakan. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject ditambah will atau shall, ditambah not, ditambah verb one, dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, we will not get a new job. We sebagai subjek, will sebagai will, not, get sebagai verb one, dan a new job sebagai objek. Untuk kalimat yes or no question, rumusnya yaitu will atau shall, ditambah subjek, ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama, dan ditambah objek atau komplement. For example, will we get a new job? Will sebagai will, we sebagai subjek, get sebagai verb one, dan a new job sebagai objek. Untuk kalimat WH question, rumusnya yaitu WH word ditambah will atau shall, ditambah subjek, ditambah verb one, dan ditambah objek atau komplement. For example, how will we get a new job? How sebagai WH word, will sebagai will, we sebagai subjek, get sebagai verb one, dan a new job sebagai objek. Atau kita juga bisa menggunakan bentuk shall. For example, how shall we get a new job? Selanjutnya, simple future tense bentuk will dalam nominal sentence. Nah, rumusnya yaitu untuk kalimat positif, subjek, I, you, they, we, she, he, atau it ditambah will. Ingat ya, will itu bisa untuk semua subjek. Atau kita juga bisa menggunakan shall yang hanya untuk subjek I dan we. Kemudian ditambah be, ditambah objek atau komplement. For example, she will be a lecturer. She sebagai subjek, will sebagai will, be sebagai be, dan a lecturer sebagai objek.
Untuk kalimat negatif, rumusnya subject ditambah will or shall, ditambah not, ditambah be, dan ditambah objek atau komplement. For example, she will not be a lecturer. She sebagai subjek, will sebagai will, not sebagai not, be, dan a lecturer sebagai objek. Contoh lainnya, I shall not be a lecturer. Untuk kalimat yes or no question, rumusnya yaitu will or shall ditambah subjek, ditambah be, dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, will she be a lecturer? Will sebagai will, she sebagai subjek, be, dan a lecturer sebagai objek. Untuk kalimat WH question, rumusnya WH word ditambah will or shall, ditambah subjek, ditambah be, dan ditambah objek atau komplement. Contohnya, where will she be a lecturer? Where sebagai WH word, will sebagai will, she sebagai subjek, be, dan a lecturer sebagai objek. Yang kedua, simple future tense dalam bentuk be going to. Nah, fungsinya yaitu to plan an action for the future. What we see is going to happen very soon. Artinya, untuk merencanakan sesuatu atau kejadian yang pasti kita lakukan di masa depan. Masa depan ini sudah tahu ya waktunya kapan, misalkan terjadi besok atau waktu yang akan datang. Time expressions atau bentuk-bentuk kata keterangan waktu yang sering digunakan yaitu tomorrow artinya besok, tonight artinya malam ini, this afternoon artinya sore ini, in 10 minutes dalam 10 menit. Forms atau bentuk-bentuk ataupun rumus-rumus dari simple future tense be going to yaitu untuk kalimat positif rumusnya subject I ditambah am, tambah going to, dan ditambah verb one, serta ditambah objek atau komplement. For example, I am going to buy a sandwich tomorrow. I sebagai subjek, am, going to, buy sebagai verb one, dan a sandwich sebagai objek, serta tomorrow sebagai komplement. Kemudian untuk subjek, she, it, ditambah is, ditambah going to, dan ditambah verb one, serta ditambah objek atau komplement. For example, he is going to buy a sandwich tomorrow. He sebagai subjek, is, going to, buy sebagai verb one, a sandwich sebagai objek, dan tomorrow sebagai komplement. Kemudian untuk subjek you, they, we, ditambah are, tambah going to, dan ditambah verb one, serta ditambah objek atau komplement. For example, we are going to buy a sandwich tomorrow. We sebagai subjek, are, going to, buy sebagai verb one, serta a sandwich tomorrow sebagai objek dan komplement. Untuk kalimat negatif rumusnya subjek ditambah to be am atau is atau are sesuai dengan subjeknya ya, ditambah not going to, ditambah verb one, dan ditambah objek atau komplement. For example, I'm not going to buy a sandwich tomorrow. I sebagai subjek, am sebagai to be-nya, not going to, buy sebagai verb one, dan a sandwich tomorrow sebagai objek dan komplement.